Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami. Engkau yang senantiasa menolong dalam setiap persoalan kehidupan kami. Engkau yang memulihkan setiap kehidupan kami. Sehingga apabila kami boleh berada di tempat ini pada saat ini, dengan keadaan yang baik, dengan tubuh yang sehat, dengan keluarga yang bersama dengan kami, semua adalah karena kemurahan-Mu. Bapa, pada saat ini Tuhan, kembali kami akan mendengar sebagian kebenaran akan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk menjadi juru bicara Tuhan yang cakap untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Tambah-tambahkan hikmat kepada hamba-Mu, begitu juga kepada kami semua Tuhan, yang ada di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing, yang boleh mendengarkan melalui streaming. Tuhan berkati kami semua Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang tertabur pada hari ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dengan baik, menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Apabila ada kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami pada saat ini, kami tolak usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar benih firman Tuhan ini boleh tersampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Dan kami siap mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, apa kabar semuanya? Ya, tanpa terasa kita sampai sudah di bulan Juni lagi ya. Minggu pertama dari bulan Juni, kita mengucap syukur kalau kita boleh berada pada saat ini semua dengan tubuh yang sehat. Ya, meskipun ya di Bogor hari ini kelihatannya tambah macet ya karena ulang tahun Kota Bogor. Ya, saya dengar dong semuanya beberapa jalan, waduh sudah nggak bisa lewat katanya kan ada acara juga. Tapi mengucap syukur bahwa ya kita semua jemaat-jemaat yang setia tetap berusaha untuk datang ke gereja apapun yang terjadi. Ya, kita memerlukan firman Tuhan untuk menguatkan kehidupan kami, untuk memulihkan kehidupan kami semuanya. Nah Bapak Ibu sekalian, selama bulan Juni ini kita akan banyak berbicara mengenai keluarga. Ya, mengenai keluarga. Jadi nanti selama bulan Juni ini rangkaiannya adalah mengenai keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita semua. Ya, saya yakin kita semua punya keluarga. Ya, kita paling tidak kalau yang belum menikah, kalau bilang, oh saya belum menikah, saya belum punya keluarga, nggak bisa. Karena kita punya orang tua ya kan, nggak ada satu orang pun yang tahu-tahu lahir begitu aja nggak ada orang tuanya kan nggak ada. Jadi semua pasti punya keluarga. Dan keluarga adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena ya setelah Tuhan naik ke surga yang kita peringati beberapa saat yang lalu, ya kita ini adalah yang meneruskan semua pekerjaan Tuhan. Apakah kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita, keseharian kita. Apakah Tuhan pakai kita semua untuk menjadi berkat bagi sesama dan sebagainya. Itu semua adalah hal yang harus kita lakukan. Dan tentunya akan agak kurang baik kalau katakanlah dalam satu keluarga hanya suaminya saja yang katakanlah aktif melayani kemana-mana menjadi orang baik. Tetapi kalau kita dengar, oh suaminya sih baik, tapi istrinya itu loh katanya. Nah itu kan nggak baik ya. Atau misalnya anaknya pelayanan, tapi papanya sama mamanya berantem terus di rumah. Ya, itu kan jadi kurang baik ya. Nah jadi bukan hanya individu yang perlu baik, tetapi keluarga harus menjadi suatu cerminan yang baik. Tadi Ibu Yosmina katakan kita harus menjadi suratan yang terbuka bagi semua orang. Dan bukan hanya individu yang baik, tetapi keluarga yang harus baik. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di sini, mungkin jemaat lihat perhatikan, kita pengerja di sini juga boleh dibilang hampir 100% kita pelayanan keluarga.
Yang melayani itu adalah keluarga, suami istri sama-sama pelayanan, bahkan dengan anak-anaknya. Bahkan kalau sekarang kita sampai anak-anak sekolah minggu pun sudah mulai pelayanan semua. Jadi kita memang mengutamakan keluarga ini menjadi keluarga yang baik, keluarga di dalam Tuhan. Ya, seperti ya kita sebagai Victorious Family, ya ini harus kita terapkan betul-betul dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin siapa yang datang ke sini ibadah di sini suami istri? Nah, banyak loh, luar biasa. Ya kalau yang misalnya katakanlah suaminya atau istrinya memang sudah dipanggil Tuhan, boleh ikut angkat tangan sebab pasti sebetulnya kalau masih ada pun pasti ikut ya. Nah, saya mengucap syukur bahwa kita semua bisa suami istri datang beribadah di tempat ini. Ini hal yang positif bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan berbicara mengenai pondasi keluarga yang kokoh. Ya, pondasi keluarga yang kokoh. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita harus punya keluarga yang betul-betul solid. Ya, solid supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik, dan itulah memang keinginan Tuhan bahwa setiap keluarga itu bisa melayani bersama-sama melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi untuk menjadi keluarga yang kokoh itu tidak mudah. Ya. Menjadi keluarga yang solid jadi satu semua suami, istri, anak-anak itu tidak mudah. Ya tidak bisa dicapai di dalam waktu yang singkat begitu saja. Ya ibaratnya kalau kita bicara mengenai pondasi, kita paling gampang dibayangkan adalah kalau bangunan. Ya, bangunan itu sebelum kita bangun rumah, kita perlu fondasi dulu. Fondasi tidak kelihatan, tetapi itu penting. Orang bilang kalau fondasinya sudah kuat, boleh dibilang 70% mungkin dijamin rumah itu baik. Gitu, karena fondasinya kuat. Ya. Kemudian nanti dibangun ya mungkin ada saja kegagalan, mungkin saja bisa terjadi, mungkin temboknya nggak betul atau atapnya bocor. Tetapi kalau fondasinya sudah baik, itu boleh dibilang rumah itu sudah boleh dijamin kokoh baik. Gitu. Nah fondasi itu penting. Tapi untuk fondasi itu harus ada ketentuan-ketentuannya. Ya, saya juga sedang bangun di sebelah itu saya sampai perlu seorang konsultan ya. Insinyur ya yang memang mengerti bagaimana untuk ketentuan mengenai struktur bangunan. Oh kalau bangunan mau begini fondasinya mesti berapa, pakai besi berapa, yang besarnya berapa, semennya adukannya bagaimana. Itu penting sebab kalau enggak fondasinya enggak akan jadi kuat. Begitu juga dengan keluarga Bapak Ibu sekalian. Keluarga juga kalau kita keluarga mau menjadi keluarga yang kokoh harus ikut aturan-aturan yang ada. Nah kita tahu bahwa di firman Tuhan itu adalah peraturan yang sangat lengkap. Ya, di situ selalu dikatakan bahwa dari awal selalu dikatakan oh kalau kita mencari pasangan biarlah kita mencari pasangan yang sepadan ya, seimbang sepadan. Itu dari dulu sudah kalau saya ingat waktu dulu kita masih muda ya, zaman masih muda dulu ya anak-anak sini juga begitu pasti merupakan itu pesan pertama cari pasangan, cari pacar. Jangan sembarang begitu saja, tapi cari pasangan yang sepadan, ya, seiman kalau bisa. Ya, kita tahu bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi cari teman yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak konflik-konflik dalam keluarga itu sebetulnya terjadi karena setup awalnya, persiapan awalnya itu memang kurang baik. Makanya ya boleh dibilang dalam kehidupan ini kan konflik ini kan seringkali terjadi kan ya konflik keluarga lah atau suami istri, orang tua dengan anak. Ya selain itu juga mungkin ada masalah keuangan dan sebagainya. Tapi awalnya itu harus memang betul. Kalau awalnya itu sudah betul maka kemungkinan seperti bangunan tadi ya, 70% itu keluarga itu sudah baik lah. Dijamin pasti baik. Kalau awalnya ditaruh dengan baik, cari pacar yang seiman. Ya kalau saya dengan dia kita sudah menikah berarti 41 tahun, hampir 42 tahun. Ya, bukannya nggak ada konflik. Terus kamu kalau kayak begini ya saya ketemu dengan dia di gereja. Kita bayangkan coba kalau misalnya itu di gereja. Kita sama-sama dari kecil sudah mengenal Tuhan. Karena orang tua kita dua-duanya
mengenal Tuhan dan tentunya kita dibawa ke gereja juga. Itu pun bukannya nggak ada konflik, tetap ada konflik. Tetapi lebih mudah diselesaikan kalau konfliknya itu kita sudah sama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Ya, karena apa? Kita tahu, katakanlah kalau misalnya ya konflik itu nggak boleh, ya, jangan, firman Tuhan katakan gini, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam, kan gitu ya. Ya, jadi kalau kita konflik, meskipun kita nggak ngomong, kadang-kadang kalau lagi misalnya ada salah paham gitu, nggak mungkin, ayo maafin, matahari mau terbenam, nggak gitu juga sih ya, itu kan ya nggak gitu juga. Tapi masing-masing sudah ada dalam konsep otak kita, ya kita harus saling memaafkan lah, harus saling mengampuni lah. Nggak ada orang yang sempurna, ya kan? Jadi lebih mudah beresnya. Kemudian kita pikir juga, ya kalau kita konflik terus kayak begini, ya firman Tuhan katakan Mazmur 133, berkat itu tercurah kalau kita semuanya rukun bersama. Lah kalau kita ribut, bagaimana mau ada berkat? Ya kan? Nah jadi dengan dasar-dasar seperti itu, kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan semua konflik dalam rumah. Beda kalau misalnya katakanlah begini Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya, kamu kenapa sih konflik aja? Nggak tahu, saya ribut aja, suami istri nggak pernah akur. Lah dulu kamu waktu pacaran, nah, kemudian kelihatannya cocok, jadi terus kita lanjutkan, kita pacaran, kita menikah. Lu ketemunya aja di night club, ya. Nah bagaimana kita mau lanjutkan dengan hal yang baik? Ya makanya saya selalu katakan begini kalau sama anak-anak muda. Kalau suatu saat kamu sekolah keluar kota atau sekolah ke luar negeri, yang pertama dicari gereja di kota itu atau negara itu di mana, betul ya? Cari itu dulu, karena pergaulan itu penting. Nah Bapak Ibu sekalian, ya semuanya dalam keluarga harus diawali dengan benar. Kalau sudah diawali dengan benar, maka kemungkinan untuk terjadi konflik atau menanamkan fondasi itu lebih mudah. Ya, itu yang penting harus kita ingat. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah kadang-kadang persoalan juga terjadi karena ulah kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian kita baca dalam Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumah, ya, ini di dalam Alkitab kita disebut mendirikan rumahnya. Tapi sebetulnya kalau dalam bahasa Inggris dikatakan itu household. Jadi rumah tangganya. Jadi saya bacakan sekali lagi begini. Perempuan yang bijak mendirikan rumah tangganya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Banyak orang sebetulnya keluarganya udah baik-baik aja. Tetapi kadang-kadang secara tidak sadar kita melakukan hal-hal yang seolah-olah seperti merusak rumah tangga kita sendiri. Contoh yang sederhana, ini bukan hanya perempuan tetapi lelaki pun kadang-kadang melakukan hal yang sama. Sudah akur, semuanya udah baik-baik ya. Semuanya dapat pekerjaan yang baik. Sang suaminya ya itulah ya. Kalau sudah keluar kadang-kadang suka lupa pulang, ya. Di kantor ketemu sama yang lebih muda, yang lebih wangi dan sebagainya, ya lupa. Nah, itu artinya apa? Kalau kita sampai melakukan hal seperti itu orang bilang cari penyakit sendiri, betul ya? Keluarga udah baik-baik, istri udah baik, anak udah baik, cari penyakit, ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya. Begitu juga dengan ibu-ibu. Udah suami udah percaya, semua gaji diserahkan, ya. Saya nggak bilang pakai di store ya, kalau di store katakan nggak enak gitu ya. Dapat gaji setiap bulan di store sama istri. Tapi dari dulu saya dengan Lydia, dengan istri saya, kita semuanya pakai satu buku. Nggak ada tuh istilahnya, oh duit kamu, ini duit saya, nggak ada. Ya, meskipun dulu dua-duanya kita bekerja. Tapi kalau setiap kita gajian, ya udah. Serahkan kepada istri. Karena apa? Karena istri itu kan sebagai Tuhan ciptakan sebagai penolong, betul ya. Jadi dan biasanya istri itu lebih teliti. Ya. Jadi saya juga dulu begitu, dia catetin semua pengeluaran. Waktu itu kita semua kenapa perlu dicatetin? Karena pas-pasan semua kita kehidupan juga. Ya, jadi semuanya mesti dicatetin. Nah, saya mengucap syukur saya punya istri yang baik. Tidak lupa dia selalu menyisihkan, baik itu untuk perpuluhan, baik itu untuk orang tua saya dan sebagainya. Semuanya diatur. Ini buat anak, ini buat uang sekolah, ini buat apa, semuanya diatur. Ya.
Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya katakanlah semuanya suami sudah menyerahkan semuanya penghasilannya kepada istrinya, ternyata istrinya tidak bisa mengelola dengan baik. Banyak nggak istri nggak bisa mengelola keuangan dengan baik? Banyak. Nah, itu adalah sumber daripada masalah-masalah yang terjadi. Nah, itu yang dikatakan di sini bahwa jangan sampai keluarga kita sendiri dirusak oleh tangan kita sendiri sebetulnya. Yang merusak bukan orang lain, tangan kita sendiri yang merusak. Ya ibu-ibu mungkin kalau lihat tas bagus di toko udah nggak tahan gitu. Ya, ngelihat sepatu bagus nggak tahan. Oh, ini saya udah punya yang hitam, tapi yang hijau kan belum punya gitu ya. Kalau udah punya yang hijau, yang biru kan belum. Kalau yang biru, yang merah ada aja terus gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat juga semuanya bagaimana kita harus mengatur itu semua dengan baik. Ya. Nah, jadi memang tidak mudah untuk membuat keluarga yang kokoh itu tidak mudah. Nah, kemudian jadi kita harus bisa mengontrol keluarga kita sendiri supaya kita tetap bisa baik. Jangan merusak dengan tangan kita sendiri. Amsal 24 ayat 3 dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari dikatakan begini. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Ya, rumah tangga itu dibangun dengan hikmat dan pengertian. Kenapa seperti itu? Karena memang kemungkinan untuk konflik antara suami dengan istri itu kemungkinannya tinggi. Meskipun kita sudah sama-sama sebagai anak Tuhan. Karena apa? Karena memang pada prinsipnya laki dengan perempuan diciptakan berbeda. Ya, kalau kita lihat bahwa dalam menciptakan manusia yang pertama sudah dari kitab Kejadian dikatakan bahwa pria itu dibentuk dari debu tanah, betul ya? Ya, dibentuk dari debu tanah sama Tuhan, dibentuk. Kemudian Tuhan tiupkan nafas hidup. Ya, dibentuk. Kalau perempuan lain. Perempuan diambil dari tulang rusuk dan dagingnya sang pria. Ya. Ya, kalau dibilang ini apa? Tulang iga ya, tulang iga. Kalau tulang iga jangan ingat sop iga, jangan ya. Ini istri kita ya. Jam segini ingatnya sop iga. Waduh ini rib enak juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari sumbernya saja sudah beda, sifatnya beda enggak? Kemungkinan besar beda, sudah pasti beda. Ya. Makanya kadang-kadang suami ngomong begini, istri nangkapnya beda. Istri ngomong begini, suami nangkapnya beda. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau menjadi keluarga yang baik, maka memang perlu hikmat dari Tuhan. Kita semua suami dan istri punya hikmat dari Tuhan. Hikmat dan pengertian dari Tuhan. Ya, jadi memang karena kita memang beda, suami istri beda, jadi jangan heran, jangan aneh kalau memang kadang-kadang kita ada konflik. Ya. Jangan mengatakan bahwa kalau saya udah dalam Tuhan semuanya aman, damai sejahtera, nggak ada konflik, nggak ada. Ya, biar siapapun, biar pendeta orang bilang tetap ada konflik karena apa? Karena ada beda. Cuman kembali kita diingatkan, jangan sampai kita merusak keluarga kita sendiri dengan tangan kita. Artinya apa? Kalau udah konflik diterus-terusin. Ya. Nah, ini nggak boleh. Ya. Nah, jadi kita harus mengerti hal seperti ini dan kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus bisa menyelesaikan semuanya dengan baik supaya kita bisa menjadi keluarga yang kokoh. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah satu contoh. Ya, kalau anak-anak muda saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian suka tahu nggak yang disebut Nas Daily. Ya, itu suatu liputan, dia orang yang terkenal namanya Nusair Yassin, ya, itu pendiri dari Nas Daily. Dia adalah orang yang terkenal, dia sebagai seorang vlogger, ya, liputan dia yang dimuat itu hanya 1 menit, selalu 1 menit, tapi memuat hal-hal yang sangat baik, idenya sangat-sangat baik. Dia bicara mengenai, misalnya katakanlah mengenai keadaan alam, dia bicara mengenai binatang, dia mengenai pokoknya semua hal-hal yang baik. Semua yang baik, yang positif. Ya, 1 menit tapi sangat berarti.
dan dia punya follower 6 juta. Ya, 6 juta. Ya, baik itu masuk di Instagram, baik itu di Facebook, baik itu di TikTok, semuanya. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti buka, itu sangat baik. Dia adalah orang Arab Israel, ya, turunan. Dan dia sangat baik, sangat terkenal. Dan saya yakin dia sangat kaya juga. Ya, kita bicara di sini, YouTuber di sini aja kaya-kaya, apalagi dia. Pengikutnya 6 juta, bayangkan saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, cuma di tengah semua kelebihan dia, pasti dia kaya dan sebagainya, tapi dia tidak bisa mempertahankan pernikahan dia. Baru masuk beberapa saat yang lalu, dia hanya menikah umurnya 6 tahun. Habis itu dia pisah. Ya, kalau kita lihat di sini gambar yang pertama, ya, itu waktu permulaan mungkin baru ketemu ya. Waduh, begitu mesra. Ya, ini yang ini ya. Ini nggak bisa ke sana. Yang pertama, begitu mesra, begitu baik. Dia sudah bersama-sama dengan istrinya jalan ke 70 negara atau apa gitu kalau saya tidak salah. 70 negara, semua bareng-bareng. Ya, 70 negara kemana-mana. Dia bisa melakukan pernikahan, maksudnya gini, dia menunjukkan bahwa ini tradisi pernikahan di negara ini kayak begini. Oh, tradisi pernikahan di negara ini kayak begini. Nah, dia salah satu ini pakai sang atau mungkin di India atau di mana. Ya, itu mereka menikah bersama-sama, begitu menunjukkan kebahagiaannya. Tapi saat-saat tertentu dia mengatakan bahwa kita harus berpisah. Ya, ini gambar yang ketiga. Ya. Mereka bicara dan itu di-syuting sama mereka sendiri. Ya, mereka berhadapan. Dan dia bilang begini, kita saling mengasihi, kita saling mencintai. Tapi kita cara mencintainya berbeda satu dengan yang lainnya. Akhirnya apa? Dengan dua-duanya menangis, dua-duanya sedih, dan akhirnya dua-duanya berpisah. Ini di-syuting oleh dia sendiri. Bapak Ibu sekalian, pernikahan yang bahagia bukan hanya perlu uang. Pernikahan yang bahagia bukan hanya perlu ketenaran. Tetapi pernikahan yang baik perlu hikmat dari Tuhan. Ya, karena kekurangan hikmat, akhirnya orang yang kaya, terkenal, semua akhirnya tidak bisa mempertahankan. Dan dua-duanya nangis, dua-duanya berpisah. Saya nggak ngerti, kalau masih nangis kok berpisah? Kalau saya pikir begitu, kan berarti hari ini sama. Kalau ditanyain saling mencintai nggak? Saling mencintai. Tapi cara kamu mencintai saya nggak bisa terima. Cara saya mencintai kamu, dia nggak bisa terima. Selesailah sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, rumah tangga yang kokoh bukan hanya perlu uang, tapi perlu hikmat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa setiap pribadi itu Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Seperti tadi saya katakan, ya, Tuhan menciptakan manusia itu ada tujuannya. Tapi bukan hanya manusianya secara pribadi. Keluarga pun Tuhan mengatakan bahwa setiap keluarga itu punya tujuan sendiri. Ya, keluarga punya tujuan sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa istri diciptakan untuk menolong suami. Begitu juga dengan anak-anak. Tuhan memberikan anak-anak kepada setiap keluarga bukan tanpa tujuan. Bukan hanya istilahnya gini, anak-anak itu bukan pelengkap penyerta dan pelengkap penderita, bukan. Tuhan berikan anak-anak kepada setiap keluarga itu untuk melengkapi supaya apa? Supaya tujuan Tuhan dalam setiap keluarga yang dibentuk oleh Tuhan itu bisa melaksanakan tugas Tuhan dengan lebih baik. Ya, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang tua sempurna, tidak ada anak sempurna. Tapi kalau kita bisa menjadi satu semuanya, maka itu akan menjadi sempurna, itu boleh mendekati sempurna. Nah, untuk hal seperti ini, untuk supaya keluarga itu semua bisa baik, keluarga itu bisa berjalan bersama-sama, perlu keselarasan. Punya tujuan yang sama, tahu bahwa apa yang harus dikerjakan secara bersama-sama. Contohnya adalah beginilah, kalau kita naik perahu, ya. Satu perahu ada 4 atau 5 orang, katakanlah perahu itu adalah keluarga kita dan di situ anggota keluarga ada di dalam situ. Kita bisa bayangkan kalau satu orang mengayuh dayungnya itu satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana, jalan nggak? Nggak jalan perahunya. Tapi kalau kita mengayuh semua ke satu arah, ke satu tujuan, perahunya bisa jalan.
Nah Bapak Ibu sekalian, peran keluarga, peran anggota keluarga itu penting dalam mendirikan supaya keluarga kita kokoh dan tujuan Tuhan tercapai. Bapak Ibu sekalian, gambar ini adalah gambar Yusuf. Kita tahu Yusuf adalah orang yang nomor 2, ya, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Berkuasa, sangat berkuasa. Dia berjasa menolong sebuah bangsa, ya, pada saat masa kelaparan, ya, dan menolong keluarga. Tapi sebelum dia menjadi seorang pimpinan yang berhasil, menjadi seorang penguasa yang berhasil, apa latar belakang dia sampai ke situ? Bapak Ibu sekalian, dari sejak kecil, ya, sebetulnya Yusuf itu sudah tahu bahwa dia bakal jadi pemimpin, betul nggak? Tahu. Kenapa? Tuhan berikan dia mimpi. 2 kali dia mimpi. Mimpi yang pertama adalah berkas-berkas gandum dia berdiri, ya, dikelilingi oleh berkas-berkas dari 11 gandum lainnya, dari saudara-saudaranya yang menyembah kepada dia. Artinya apa? Tuhan sudah katakan, someday, suatu saat kamu akan jadi pemimpin. Dan keluargamu, saudara-saudaramu akan menyembah kepada dia. Ya. Kemudian mimpi lagi bahwa semua matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah kepada dia. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan visi bukan hanya kepada Yusufnya, tetapi juga kepada keluarganya bahwa suatu saat orang ini akan jadi pimpinan, akan dihormati oleh kamu dan oleh banyak orang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Karena keluarganya tidak sinkron satu dengan yang lain, tidak cocok dengan satu yang lain, penuh iri hati satu dengan yang lainnya, maka proses itu tidak berjalan dengan baik. Suatu saat, pada saat Yusuf harus mengantar makanan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya bilang apa? Bunuh aja dia, betul ya? Bunuh aja. Nah, tapi kemudian singkat cerita kita tahu bahwa kakaknya yang paling besar, Ruben, mengatakan begitu. Oh jangan, dia punya pikiran begini, jangan dibunuh deh, masukin sumur aja. Ya, masukkan sumur. Kalau kakaknya tidak melakukan sesuatu tindakan, mungkin Yusuf sudah dibunuh. Peran dari Ruben penting sehingga dia hanya dimasukkan sumur. Kemudian setelah dimasukkan sumur, mereka pikir, oh ini pasti mati kalau dimasukkan sumur. Kita bayangkan bukan hanya sumur di sini ya, sumurnya kering tapi di padang gurun itu sangat rentan. Nah, kemudian Yehuda bilang, oh ini ada saudagar-saudagar lewat nih. Udah jangan, dengan dia maksud jangan dibunuh. Ya, lebih baik dijual aja dah, dia bilang begitu. Ya, maka dia dijual. Bapak Ibu sekalian, peran daripada kakak-kakaknya yang 2 itu membuat dia menjadi tidak jadi mati. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, siapa yang lewat di situ? Orang Midian, saudagar-saudagar, pengusaha-pengusaha Midian. Yang kalau di firman Tuhan katakan itu orang Ismail. Orang Ismail itu siapa? Ismail itu adalah leluhur dia juga, leluhur sambung ya, tiri. Ya, itu kan saudara-saudara tiri daripada opanya. Yang akhirnya membawa dia sampai ke Mesir. Sampai dia bisa menjadi seorang penguasa. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu luar biasa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mengusahakan supaya setiap anggota keluarga kontribusi sesuatu untuk membuat rencana Tuhan itu berhasil. Tapi gak gampang. Kalau dia kompak semua, dia semuanya baik-baik, mungkin stepnya, langkahnya Yusuf menjadi seorang penguasa yang dipercaya menyelamatkan bangsa dan keluarga itu tidak sesulit itu. Tetapi karena mereka tidak kompak dalam keluarga, maka Yusuf harus mengalami banyak hal positif, negatif, naik di penjara, difitnah dan sebagainya. Sampai toh akhirnya harus begitu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa simpulkan di sini bahwa kalau keluarga kita kisruh, keluarga kita nggak akur, keluarga kita cekcok melulu, maka tujuan Tuhan akan menjadi lebih sulit untuk tercapai. Ya, nah ini kita harus mengerti Bapak Ibu sekalian. Jadi kompaklah dalam keluarga
sejalanlah dalam keluarga, sepikiranlah dalam keluarga, supaya rencana Tuhan terhadap keluarga kita itu bisa berjalan dengan baik. Contohnya beginilah, kalau istilahnya gini, Tuhan sudah katakan mau diberkati nih. Ternyata sudah mau jalannya, udah bisnis udah bagus, pekerjaan udah bagus. Tahu-tahu anaknya ngobat. Rusak gak? Rusak keluarga itu jadi. Meskipun tadinya udah mau baik. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan pelajari sama-sama. Nggak mau turun nih. Nah, apa 3 fondasi yang dipentingkan dalam suatu keluarga? Nah, yang penting adalah yang pertama adalah pentingnya pengertian kita mengenai ibadah. Ya, kita ambil dari Yosua yang tadi sudah dibacakan. Ya, Yosua 24 ayat 15 dikatakan begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, itu bukan Tuhan kita, Allah lain. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, terserah kamu mau pilih yang mana. Istilahnya begitu Yosua mengatakan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita dalam satu keluarga, harus kita sebaiknya kita adalah seiman. Kita sebaiknya adalah seiman semuanya. Ya. Nah, kalau kita dalam satu keluarga aja tidak seiman, katakanlah suami istri itu beda agama. Kadang-kadang ada orang komprominya mengatakan gitu. Oh nggak apa-apa dah beda agama, yang penting kita baik-baik semua. Saya mengerti kamu, kamu mengerti saya. Yang bingung adalah anak-anaknya, udah pasti. Dan itu tidak akan menjadi solid. Nah yang sulit masalah lagi yang berikutnya adalah apa? Biasanya adalah kita harus memilih antara agama keturunan kita dengan memilih Tuhan. Betul? Orang yang katakanlah dari keluarga sudah mempunyai agama tertentu. Ya, saya ambil contoh saja sebagai dari dulu orang tua saya. Ya, orang tua saya latar belakang dari keluarga mama saya. Tentunya kita sebagai Chinese kita Konghucu ya atau apa ya Konghucu ya. Nah kita ada meja abu dan sebagainya, kita berdoa untuk leluhur kita dan sebagainya. Tapi pada saat mama saya sudah mengenal Tuhan sebagai juru selamat, dia mengerti akan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka dia mengatakan kepada mamahnya juga, biar itu pada oma saya ya. Maaf, saya mulai saat ini tidak bisa lagi berdoa di depan meja abu, bukan karena saya tidak menghormati leluhur, tetapi karena prinsip-prinsip firman Tuhan seperti ini. Bapak Ibu sekalian, itu mengalami tantangan yang luar biasa. Ya, orang yang berpindah katakanlah agama dari agama seberang menjadi agama masuk mengenal kepada Tuhan, itu juga tidak mudah, mengalami tantangan yang luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita dalam keluarga, kalau kita mau menjadi keluarga yang kokoh, kita harus bisa membuat keluarga kita menjadi solid. Kita tahu ya tadi Bapak Gemala juga sudah mengatakan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Kita harus yakin bahwa hanya Tuhan satu-satunya juru selamat yang bisa membawa kita kepada Allah Bapa di surga. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, usahakanlah supaya dalam satu keluarga itu kita punya kesamaan pandangan dalam beragama. Ya. Yang kedua adalah Timotius. Ya. Pentingnya teladan iman. 2 Timotius 1 ayat 5 mengatakan begini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu sekalian, Timotius adalah salah satu murid dari Rasul Paulus yang militan. Dia sangat setia, membela kebenaran, bahkan dari usia muda, dari usia kecil sampai dia tua pun. Ya, saya membaca suatu referensi dari kehidupan Timotius, sampai umur 80 dia tetap membela kebenaran, bahkan demi membela kebenaran dia sampai mati di rajam batu. Kenapa?
Karena dia punya prinsip hidup yang kuat. Dari apa? Karena sejak kecil sudah ditanamkan, iman itu sudah ditanamkan dari sejak kecil. Dari sejak kecil dia sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya anak, ya, dan kita tidak bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, nggak bisa khotbah, ya saya bilang, waduh saya sendiri nggak ngerti. Paling tidak Bapak Ibu sekalian ajak anak-anak itu ke sekolah minggu, supaya guru-guru kita bisa mengajarkan dengan baik. Ya, saya yakin kita punya guru-guru sekolah minggu yang luar biasa. Ya, dan ya saya mengucap syukur bahwa kita banyak anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Ya, ajar mereka dari ajak kecil. Ya, saya dengan Lydia bisa seperti sekarang ini karena orang tua juga. Dari kecil kita sudah dikatakan bahwa ya yang bisa menolong kita keselamatan hanya pada Tuhan. Ya itu yang membuat kita menjadi kita dalam kehidupan kita. Kita tetap mengiring Tuhan dengan setia. Kalau kita tahu-taunya lebih besar, biasanya tidak seperti kalau kita mengerti dari kecil. Jadi usahakan anak-anak itu bisa mengerti dari kecil. Dan dulu almarhum ibu saya itu seorang guru sekolah minggu. Dia gak kerjakan yang besar-besar. Dia bukan pendeta besar, gak khotbah di jemaat yang ribuan, enggak. Ya. Dia khotbah, dia melayani anak-anak. Meskipun usianya sudah tua, tetap guru sekolah minggu. Tapi kita tahu bahwa dari murid-murid sekolah minggu yang dia bimbing, itu berapa banyak yang menjadi gembala-gembala sidang, menjadi pendeta-pendeta yang luar biasa. Itulah buah-buahnya. Nah, jadi kita harus menciptakan Timotius dalam keluarga kita juga. Jadi kita harus memberikan keteladanan iman supaya keluarga kita semuanya bisa menjadi keluarga yang kokoh. Dan yang berikutnya adalah Simon dari Kirene. Simon dari Kirene adalah kita mewarisi imannya kepada anak-anaknya. Kita tahu siapa Simon dari Kirene. Pada saat Tuhan Yesus mau disalib dalam perjalanan ke Golgota, ya di jalanan Via Dolorosa, Tuhan sudah tidak kuat untuk memikul salib itu lagi. Dan Tuhan akhirnya dia ambruk, rubuh, dan dia tidak kuat mengangkat salibnya lagi untuk ke Golgota. Dan pada saat itu muncullah seorang Simon, habis dari jalanan keluar kota, kalau firman Tuhan katakan, ya baca dalam Markus 15 ayat 21, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Dan kita akan baca yang berikutnya adalah salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Dua ayat ini mengatakan apa? Bahwa anak yang bersama-sama dengan Simon dari Kirene, Rufus, menjadi anak yang militan melayani Tuhan juga, termasuk istrinya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang dalam pelayanan kita terpaksa, betul ya. Ini juga begitu, lagi jalan-jalan, tahu-tahu, kamu sini, ikut, ini pikul salibnya Yesus. Dia bilang, kenapa gua? Kenapa saya sih? Udah, mungkin dia badannya gede dan sebagainya, saya nggak tahu apa alasan dia dipilih untuk memikul salib Yesus. Tapi banyak orang yang terpaksa dalam pelayanan, betul? Kadang-kadang kita merasa terpaksa. Kadang-kadang kita merasa bahwa lebih enak untuk kita santai di rumah daripada harus pelayanan, daripada harus latihan musik, harus daripada menginjili orang, daripada kita harus bersaksi tengokin orang sakit. Kita terpaksa melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, saya yakin dalam kejadian yang Simon dari Kirene ini, saya yakin pada saat dia memikul salib itu menggantikan Tuhan Yesus, dia melihat bagaimana sengsaranya kehidupan Tuhan. Ya, dia melihat bagaimana Tuhan itu yang mungkin tadinya dia tidak mengenal Tuhan, karena dia memikul salib itu dan dia berada di belakang Tuhan dan dia melihat Tuhan itu jatuh, berdarah, luka, dicambuk sampai akhirnya disalib. Dia melihat itu semua dengan mata dia kepala sendiri. Begitu juga dengan kedua anaknya yang saya yakin ikut sama bapaknya di belakangnya mungkin. Pandangan itu, pengalaman itu terekam dalam otaknya. Dan membuat dia mengenal siapa Tuhan. Pertemuan pribadi dia dengan Tuhan itu sangat berarti buat kokohnya keluarga kita dalam melayani Tuhan.
Jangan suka merasa kita terpaksa melayani Tuhan. Ya, hal-hal seperti ini Tuhan berikan kepada kita. Kalau boleh dikatakan, apakah saya kepengen berdiri di sini khotbah? Bukan keinginan saya kok. Saya bukan orang yang senang tampil begitu, khotbah gitu, orang tahu, semua mata ngelihat ke sini. Enggak, saya tuh minder dulu. Buat saya khotbah itu harus persiapan yang benar. Kalau disebut terpaksa, terpaksa. Tetapi apa? Dengan keterpaksaan itu membuat saya lebih dekat kepada Tuhan. Kita menerima apa yang kelihatannya terpaksa harus kita lakukan. Enggak senang, enggak sesuai. Kalau dipikir lebih baik enak saya jalan-jalan daripada ke gereja. Betul ya Bapak Ibu sekalian. Liburan begini long holiday. Orang pada jalan-jalan kemana-mana. Kita setia ke gereja. Tapi kita lihat bahwa pertemuan kita pribadi dengan Tuhan itu memberikan dampak kepada anak-anak kita, kepada istri, kepada semua keturunan kita. Dan Tuhan akan menyertai semuanya. Mereka akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Dan keluarga kita akan menjadi keluarga yang solid. Nah itu yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Supaya kita sebagai keluarga kita yang tadi dikatakan. Bahwa setiap keluarga punya tujuan sendiri. Ya, bukan hanya pribadi tapi setiap keluarga. Tuhan punya tujuan dengan keluarga ini. Untuk apa? Ada keluarga yang Tuhan pakai untuk menjadi saksi. Ya, ada keluarga yang Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang lain. Ada keluarga yang Tuhan pakai semuanya pendeta. Semuanya untuk menjadi saksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada pendeta, ada keluarga yang gak ngapa-ngapain tapi keluarganya akur. Sehingga orang bilang gini, oh kalau kamu mau baik lihat tuh keluarga itu. Keluarganya semua baik-baik, papanya baik, mamanya baik, anak-anaknya baik, anak-anaknya semua diberkati. Dulunya gak punya apa-apa loh. Mereka tapi karena mereka setia kepada Tuhan, Tuhan berkati dia. Kehidupannya makin lama makin baik, anaknya gak ada yang macam-macam. Menjadi saksi meskipun gak ngapa-ngapain. Tidak bawa firman Tuhan. Tidak jadi guru sekolah minggu. Hanya dengan kehidupan keluarga yang baik. Itu mereka menjadi saksi menguatkan orang lain. Setiap keluarga Tuhan pakai punya tujuan tertentu. Nah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai keluarga kita runtuh. Kalau keluarga kita runtuh, rencana Allah dalam kehidupan keluarga kita ikut kandas. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah pentingnya keluarga kita kokoh di dalam Tuhan. Nah kita sudah melihat tadi, nah biarlah ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan kita. Saya yakin kita semua punya keluarga yang mungkin tadi sekarang kita belum datang suami istri sama-sama. Ajak suami kita, ajak istri kita ibadah sama-sama. Supaya mereka bisa merasakan bagaimana nikmatnya untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, saya mengundang untuk worship leader dan singer untuk naik ke atas. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa keluarga kita ada, bukan kebetulan. Ya, kita diberikan istri, kita punya suami, bukan kebetulan. Semua sudah desainnya dari Allah. Kita Tuhan berikan kita anak-anak, ya, bukan kebetulan juga. Ya, Mazmur 127 ayat 3 mengatakan bahwa buah kandungan itu adalah upah dari Tuhan. Ya, anak-anak kita itu adalah upah dari Tuhan. Jadi pakai mereka dengan baik, didik mereka dengan baik, kenalkan Tuhan dengan baik. Supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Dan melalui itu semua kita sendiri pun bisa membentuk keluarga yang baik. Ya, mari kita nyanyikan satu lagu pujian. Saya mengundang kita Bapak Ibu sekalian untuk kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kalau ada yang datang bersama suami istri atau dengan anak, biarlah kita boleh berpegangan tangan untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, ini adalah anak-anak-Mu. Ini adalah keluarga yang dibentuk oleh Engkau, Bapa. Bapa, kami ingin keluarga kami menjadi kokoh. Kami tahu Tuhan, untuk memperbaiki lebih sulit daripada membentuk. Kalau ada keluarga dari anak-anak-Mu yang pada saat ini mungkin fondasinya tidak kuat. Mungkin ada sebagian dari bangunan dari keluarga ini yang runtuh. Biarlah Engkau yang memulihkan semuanya Tuhan. Supaya mereka boleh menjadi keluarga-keluarga yang utuh. Keluarga-keluarga yang kokoh. Keluarga yang punya fondasi yang kuat. Untuk melaksanakan semua tujuan Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan kepada setiap keluarga anak-anak-Mu di tempat ini. Bapa, pakai mereka dengan luar biasa. Sebagai saksi Tuhan. Seturut rencana dan kehendak Tuhan. Apapun yang Kau kehendaki Bapa, terjadilah seturut rencana-Mu. Dan apabila ada kerusakan-kerusakan dalam rumah tangga, ada ketidakselarasan, ada ketidaksesuaian, Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka pengertian, supaya mereka boleh saling mengampuni satu dengan yang lain, melengkapi satu dengan yang lain, memaafkan satu dengan yang lain, sehingga mereka boleh terbentuk menjadi keluarga yang utuh, yang bisa memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya melalui ini semua, rencana Tuhan akan mudah tergenapi melalui keluarga ini. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan keluarga-keluarga di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Dan bahkan semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun berada, bisa dipulihkan, diteguhkan, dan menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kami sudah memohon dan kami percaya Tuhan akan menggenapinya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.